Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang suami pagi-pagi sedang mencuci piring, sementara istri dan anak-anaknya sedang menonton TV. Ketika dia sedang mencuci piring, dia mulai bersungut-sungut, kenapa dia dibiarkan cuci piring sendiri, sementara yang lain pada nonton TV dan santai-santai. Berhari-hari suami ini melakukan itu, lalu kemudian dia mulai menyadari bahwa apa yang sedang dilakukannya itu menjadi beban baginya. Dia seakan-akan menjadi diperbudak, dia seakan-akan menjadi dibiarkan bekerja seorang diri. Sampai kemudian suatu kali dia berubah pikiran. Dia mengganti sungut-sungutnya itu sambil bersiul. Maka ketika satu pagi dia tetap mencuci piring sementara istri dan anak-anaknya sedang nonton TV dan minum kopi, tapi dia mencuci piring sambil bersiul. Setelah itu dia kehilangan kesempatan untuk bersungut-sungut dan merasa diperbudak. Dia melakukan itu dengan gembira sebagai bagian dari pelayanannya di tengah-tengah keluarga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang beda tipis antara pekerjaan dan bentuk pelayanan. Beda tipis antara kita sedang diperbudak dan kita sedang mengambil bagian dalam sebuah pelayanan. Ada banyak hal kita lakukan dan kita merasa tertekan, kita merasa dibiarkan seorang diri, kita merasa diperbudak, kita merasa dijadikan sebagai pekerja, tapi ternyata hal itu bisa jadi kita jadikan sebagai bentuk pelayanan. Ketika kita menjadikan pekerjaan itu bernilai sebagai pelayanan, maka ketika sesuatu kita lakukan dengan sebuah sungut-sungut, ketika sesuatu kita lakukan dengan sebuah pikiran bahwa saya ini sedang diperbudak, maka hal yang sedang kita kerjakan ini tidak pernah berubah menjadi sebuah pelayanan. Tapi ketika kita itu melakukan hal itu dengan penuh kasih dan menjadikannya dengan sebuah pelayanan, kita akan melakukannya dengan penuh kegembiraan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita diingatkan dalam Injil, barang siapa menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Seakan-akan kata-kata ini menunjukkan kalau kita tidak melihat dengan mendalam, seakan-akan dibenturkan antara menjadi pemimpin, menjadi orang yang terkenal dengan menjadi pelayan. Tapi ternyata kita bisa juga terkenal, tapi bukan terkenal karena keinginan kita, tapi memang kita terkenal karena pelayanan-pelayanan kita yang kita lakukan. Sebagaimana cerita yang saya kisahkan tadi pada awal, suaminya yang tadi itu yang seorang diri mencuci piring tanpa dibantu oleh istri dan anak-anaknya. Ketika dia mulai mencuci piring sambil bersiul tanpa bersungut-sungut, beberapa hari kemudian dia mulai dibantu oleh anaknya, kemudian mulai dibantu oleh istrinya. Saudara-saudariku yang terkasih, pelayanan itu memang memanggil orang juga untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Maka bentuk pelayanan apapun, ketika tidak mendorong orang untuk melakukan, mungkin kita harus refleksi. Jangan-jangan yang sedang kita lakukan masih kita jadikan sebagai pekerjaan, bukan sebagai pelayanan. Amin.